Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi, videografi, hingga review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita, biar bisa berdiskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar teknologi ataupun productivity. Dan buat yang udah tertarik, pastinya linknya udah ada di deskripsi, tinggal dicek aja. Nah, kali ini videonya harusnya cukup singkat aja karena ini video yang ST banget. Kita di sini mencicipi sebuah produk wireless microphone lagi, dan seperti yang temen-temen pengen gitu ya, produk wireless microphone dengan harga yang sangat budget friendly. Oke, kalian bisa lihat dari atas, ini adalah wireless microphone dari Mamen. Dan kita udah pernah bahas mikrofon Mamen juga, dan dulu harganya juga sangat budget friendly, dan gue berharap di produk yang satu ini juga dengan harga yang ditawarkan banyak fitur-fitur yang luar biasa gitu. Semoga aja nanti kita lihat. Tapi ya itu, ini adalah Mamen KT-W1. Lalu dia di sini yang bisa gue lihat ya, di sini dia membawa aksen warna yang cukup menarik. Dua warna, dual tone, hitam dan putih. Lalu dia ada mikrofon built-in juga di transmitternya, jadi kalian bisa pakai kayak mic Saramonic dulu khasnya, atau kayak wireless Go-nya Rode gitu kan, tapi di sini dengan budget yang lebih rendah gitu. Operating range-nya bisa sampai 50 meter, jadi harusnya cukup bagus. Lalu kita lihat di sini packaging-nya nggak terlalu gimana-gimana ya, soalnya di sini dia ada naruh logo yang tidak tahu intentionnya untuk apa, ada logo TikTok dan YouTube. Lalu di sini ya ada berbagai spesifikasi aja yang kalau kalian kepo banget boleh dilihat di situ. Tapi di sini yang penting dia membawa dua jenis kabel, berarti ada TRS dan TRRS, karena dia bisa ke kamera dan bisa ke jack untuk handphone juga. Dia dijual seharga 1.090.000 untuk yang versi tanpa, gue lupa sebenarnya exactnya, tapi mungkin nanti dikasih teks juga sama Eko, tapi 1 jutaan untuk versi 1 transmitter, dan versi 2 transmitter dia cuma sekitar 1.490.000 rupiah kalau nggak salah. Jadi harganya masih make sense banget dengan apa yang ditawarkan di sini. Kita lihat apa aja emang yang ditawarkan. Kita buka. Nah, pastiin kalian dapat kartu garansi juga ya kalau beli. Ini ada kartu garansi dari PT Visi Moda Andalan selaku distributor utamanya. Lalu ini untuk produk mikrofonnya sendiri, tapi kita akan buka nanti. Kita lihat apa aja aksesoris yang didapat. Nah, di sini tapi sebenarnya packagingnya biasa banget ya. Jadi kalian dapat aksesoris ini, lav mikrofon atau clip on mikrofon dalam satu plastik ini, ada dua pastinya. Lalu kalian dapat dua kabel juga, tadi yang buat ke kamera dan juga ke mobile device, entah ke tablet atau ke handphone. Lalu kita dapat sebuah strap yang panjang banget. Gue nggak tahu fungsinya sebenarnya ini buat apa strap ini, tapi ya kita dapat satu, atau mungkin salah packing, gue nggak tahu. Tapi ya gue nggak bebayang apa gunanya strap itu untuk sebuah wireless microphone. Tapi di sini kita juga mendapatkan sebuah pouch. Nah, pouchnya khas Mamen banget ya. Dari dulu kita unboxing produk-produk Mamen nih, dia selalu pouchnya hitam dengan ini ya, perinan Mamen gold gitu di depannya. Jadi terasa cukup premium, walaupun ya sebenarnya rasa pouchnya sendiri biasa aja. Cuman ya secara visual aja gitu berasa premium. Dan ya, kita lihat untuk produk mic-nya sendiri, kita akan keluarin dulu. Oke, ini kita dapat satu receiver dan dua buah transmitter. Sebenarnya dari segi build quality bukan yang terbaik memang ya, tapi balik lagi karena ini produk budget mungkin kan, jadi masih terasa plastik, tapi dengan dia membawa aksen warna dual tone, jadi dilihatnya lebih menarik aja gitu. Tapi dia build quality-nya ya oke-oke aja, masih kerasa plastik juga, dipegang juga nggak sepremium itu rasanya. Plastiknya masih berasa banget kalau diketok gini, atau disentuh juga dia nggak soft touch atau gimana-gimana. Tapi balik lagi kita akan melihat fungsinya, apakah dia akan berfungsi dengan baik atau enggak. Lalu ya, ini untuk receivernya, ini yang nantinya ke kamera. Kalian bisa lihat untuk kelengkapannya, dia di sini ada tombol power, lalu di sini ada ini untuk kabel sambungannya ke kamera. Kalau lihat dari logonya agak aneh soalnya. Tapi yang ini udah jelas, ini logo headset, jadi ini untuk preview. Jadi kalau kamera kalian nggak punya audio preview, ya kalian bisa memanfaatkan ini juga gitu. Lalu ini ada tombol untuk volume.
Nah, ini untuk si transmitter sendiri atau unit yang mikrofonnya, kalian bisa lihat sama build quality-nya juga kurang lebih mirip. Di sini ada tombol plus minus, tapi dia beda. Dia di sini bukan untuk volume, dia untuk channel. Dan channel ini yang menarik, nanti gue akan praktekin channel dia. Di sini nggak ada pengaturannya, jadi dia akan otomatis pairing gitu. Kalau kita ubah channel di sini, dia pun di sini akan otomatis berubah. Jadi tujuannya itu bukan buat pairing ya, pemilihan channel bukan buat pairing, tapi memilih jalur channel yang dikira paling bersih gitu ketika lagi syuting, yang paling minim intervensi. Lalu yang menarik dia untuk mic bawaannya, dia bisa dipasang sebuah bulu kucing juga. Jadi ini akan sangat membantu banget kalau kalian syuting di kondisi-kondisi yang cukup berangin ya. Nah, ya itu dia. Jadi sama di dua-duanya ada, kita dapat aksesoris bulu kucing ini buat kedua transmitter. Jadi kalau kalian kayak interview orang, males pakai pasang clip on mic di dalam atau males jepit-jepit, ya bisa dipegang kayak gini aja. Ini juga kita pasang dulu. Oke, jadi itu dia impresinya. Kita sekarang langsung cobain aja bagaimana hasil suaranya. Oh, mungkin kita nyalain dulu. Nah, yang menarik juga di sini untuk sebuah wireless microphone budget, dia layar LCD-nya udah menunjukkan levelnya. Cuman di sini yang menurut gua agak kurang, dia levelnya itu nggak ada sampai poin merah. Jadi dia cuma sampai poin kuning, tapi kuning itu udah cukup berbahaya. Jadi kita harus kira-kira gitu secara volume. Nih mungkin gue tunjukin misalkan nah itu gue agak teriak-teriak. Kalian bisa lihat ya. Nih gue naikin lagi. Nah dia tidak nyentuh sampai merah gitu. Jadi maksimalnya tetap di kuning. Jadi itu kurang apa ya? Kurang khas aja gitu. Karena biasanya gue penggunaan audio ya kalau udah clipping itu ada tanda merah, kuning itu masih warning. Coba di sini dia paling tingginya di kuning. Ya kita udah berhati-hati aja kalau misalkan dia udah menyentuh warna kuning. Tapi ini menarik karena dia membawa. Jadi kayak high tech banget gitu. Nah ini kita transmitter yang connect yang B. Kita coba nyalain yang A-nya. Nah ini channelnya. Untuk ngatur channel itu di transmitternya. Cuman sekarang kita akan lihat kalau misalkan ubah channel, kita ambil yang A, misalkan ini A. Kita ubah, kita mundurin dia kalau nggak salah channelnya sampai 32. Tek, channel 32. Kita tunggu. Nah, jadi di receiver otomatis nyamain. Kalau kalian lihat ya. Kita balik lagi ke channel 1. Kita tunggu, tapi dia masih connect juga tuh. Cuma kita tunggu. Oke, yang ini agak lebih lama. Tapi ya itu, dia nyamain. Jadi dia sambil nyari juga gitu. Jadi itu otomatis. Balik lagi perubahan channel lebih ke apa ya? Jadi kalian kalau mau pakai ya udah keluarin, mereka udah auto pairing gitu. Cuman pemilihan channel bukan untuk pairing, pemilihan channel untuk memilih frekuensi yang paling minim intervensi aja kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan tes bagaimana kualitas suaranya. By the way, gue lupa kalau di receiver ini untuk ngatur volume ya. Ini kalian bisa lihat di tengah tuh ada V. Dan itu kalau gue kurangin volumenya dia akan berkurang. Nah ini nanti disesuaikan juga dengan input gain dari kamera kalian gitu. Biar dapat level yang sesuai. Tapi sekarang balik lagi. Gue udah berapa kali ngomong ini. Tapi kita akan coba kualitas suaranya. Oke, sekarang audio yang kalian dengar ini yang menggunakan mikrofon internal dari si Mamen apa tadi namanya KTW1 ini. Jadi ya kalian silahkan cek suaranya kayak gimana. Ini suaranya benar-benar dari dia. Dan ini karena ada bulu kucingnya jadi lebih enak kalau misalkan kalian di angin yang kenceng ya. Kita praktekin aja. Walaupun itu mungkin agak berlebihan, tapi kalian akan tahu bedanya kalau gue cabut gitu. Tapi kalau kalian dalam ruangan ya nggak ada masalah. Cuman kalau di luar ruangan ini akan sangat membantu banget. Atau kalau kalian atau orang yang kalian ajak berbicara kalau ngomongnya berangin-angin gitu, jadi itu akan sangat membantu. Tapi itu sekarang kita coba kalau dia jadi transmitter aja, kita akan pakai lav karena lav sama aja biasanya. Jadi ini gue udah pakai juga di sini dan kita akan sambungin langsung ke dia. Tes. Oke, suara udah masuk dari dia harusnya. Oke, jadi ya itu. Sekarang kita pakai clip on di sini. Nyambung ke transmitternya Mamen. Dan beginilah kualitas suaranya kurang lebih. Dan kalaupun kalian pakai mic yang dari dia, sebentar kita lihat.
Mamen waktu itu mic-nya soalnya cakep ya. Oh enggak, dia normal biasa aja, sama Boya, sama yang kita pakai juga sekarang mic-nya normal. Karena yang dulu gua tes tuh Mamen mic lavnya agak-agak lebih keren gitu. Cuman di sini ya sama aja. Dan ya, ini kualitas suaranya mungkin kalian nilai sendiri cukup proper atau enggak buat konten kalian. Dan sekarang seperti biasa kita akan tes jarak di luar. Oke, sekarang kita udah berada di luar ruangan outdoor buat ngetes jarak, dan di sini gue udah pakai wireless transmitter Mamen yang tadi dan udah nyambung. Jadi kita akan tes jaraknya. Ini jam 1 siang, jadi gue berharap tidak terlalu lama ya, karena ini panas juga lumayan. Tapi ya buat pengetesan kita perlu melakukan ini. Gue sambil mundur, sambil muter-muter. Nanti kalau udah mulai putus-putus dia memberikan tanda. Nah ini udah mulai nih, tapi masih kedengeran. Bentuknya zup. Oke. Di sini aman ya. Ini kalau ngomong segini aman. Oke, jadi ya itu. Mungkin gue sekalian muter-muter biar tahu apakah ada intervensi atau gimana. Tapi ya, oke, itu dia. Jaraknya ya cukup proper, tapi memang bukan yang paling jauh yang pernah kita coba dan mungkin masih di bawah rata-rata. Tapi klaim dia juga di bawah rata-rata sih, 50 meter. Biasanya klaim 100 meter, di sini dia klaim 50 meter, cuma dalam pengetesannya mungkin cuma sekitar 20 meteran, tapi ya itu masih cukup proper dan balik lagi ke kebutuhan kalian seperti apa. Dan secara kualitas tadi sih gue udah denger kayaknya lumayan oke juga. Tapi ya itu aja. Gue tidak ingin berlama-lama di luar sini, jadi itu aja sedikit unboxing dan impresi serta pengetesan dari mikrofon Mamen KTW1 kalau nggak salah. Kalau salah, tolong dibenerin ya kok di editing. Dan ya, semoga bisa menjadi referensi dan bisa jadi gambaran yang cukup jelas buat kalian yang mungkin lagi cari wireless mikrofon yang cukup budget friendly. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk kalian terus memberi konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska yang lagi kepanasan. Dan jangan lupa untuk berkarya.